Welcome everyone, I am March 1, Mr. Mario's virtual personal assistant. For your information, Mr. Mario's YouTube channel contains tutorials on analyzing oceanographic physics data, marine remote sensing and hydrodynamic modeling of coastal waters. I hope you all can learn what is given, properly and correctly. So, happy learning and enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, atau mungkin malam buat kawan-kawan yang lagi menyaksikan modul ini. Ini masih menjadi modul lanjutan dari rangkaian modul-modul sebelumnya tentang pembuatan model hidrodinamika arus laut permukaan 2 dimensi. Di modul kali ini kita akan membahas mengenai ekstraksi data batimetri. Di modul sebelumnya, buat kawan-kawan yang mungkin mengikuti modul ini dari pertengahan, maksudnya tidak dari modul awal, silakan buka di playlist modul ini. Itu ada modul dari part 1 hingga part sekian. Ya, part yang sedang kalian tonton mungkin nanti. Jadi kawan-kawan bisa lebih nyambung gitu, lebih nyambung. Ini sudah masuk modul keberapa dan kemudian bisa nyambung. Ini datanya dapat dari mana, terus datanya kok bisa jadi seperti ini. Jadi saran saya lebih baik ikuti dari awal, jadi tahu bagaimana proses hingga sampai ke setiap modul gitu. Contohnya seperti modul yang sekarang gitu. Jadi nggak bingung ngikutinya seperti itu. Nah, kita mulai saja. Kali ini kita akan membahas tentang proses ekstraksi data batimetri yang sudah kita download, baik itu dari Gepco maupun Demnas. Nanti ini bertujuan kalau kawan-kawan nggak punya data hasil pemeruman atau data sounding batimetri atau data pengukuran di lapangan. Kalau sudah ada, maka akan jauh lebih mudah. Jadi untuk pembuatan model menggunakan Mach 21, data batimetri itu dalam bentuk poin. Nah, biasanya kalau dari hasil sounding atau pengukuran di lapangan, ekstraksi data dari baik itu dari fish finder, dari map source, dari GPS map atau dari ecosonder, itu kalau kita ekstraksi sudah dalam bentuk poin. Jadi dalam bentuk poin dengan koordinat dengan nilai kedalamannya, so jadi lebih mudah sebenarnya. Tapi kalau kita menggunakan data dari Demnas, data dari Gepco, itu kan dalam bentuk raster atau dalam bentuk image. Jadi kita perlu ekstraksi data tersebut dan kita konversi menjadi poin seperti itu. Nah, sebenarnya dari image pun bisa kita gunakan sebagai masukan input data model untuk batimetri. Hanya saja langkahnya nanti di proses pembuatan batimetri atau mesh modelnya di Mach itu jadi jauh lebih panjang seperti itu. Jadi lebih baik kita sudah sediakan datanya dalam bentuk poin sebelum kita masukkan ke Mach seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk data dari Gepco dan Demnas atau Batnasnya BIG, kita perlu lakukan semacam beberapa treatment, ya kita sebut filterisasi data lah. Jadi nanti ketika kita ekstraksi, data yang didapatkan itu murni data kedalaman atau data batimetri, tidak ada lagi data daratan atau land seperti itu. Karena kan baik Demnas, Batnas atau Gepco itu data topografi, ketinggian permukaan tanah, dan data kedalaman perairan atau batimetri include dalam satu image gitu. Jadi kita perlu crop, nanti kita
kita ekstraksi dan kita filtering lagi sehingga menghasilkan atau menyisakan data-data kedalaman saja, seperti itu. Nah, yang pertama kita buka ArcGIS, kemudian kita add data. Kita akan masukkan data area modelnya dan data BATNAS atau DEMNAS-nya. Nanti kita bisa pakai salah satu. Pertama kita masukkan dulu area model yang sudah kita potong atau kita hapus seperti pada modul 2 atau modul 1 dari rangkaian modul ini ya. Kemudian kita masukkan data batimetrinya yang dari BATNAS BIG, kita pakai yang BIG saja. Nah, seperti ini. Jadi kalau dilihat ini, kalau kita zoom to layer, nah ini modelnya ada di sini nih. Kalau mau pakai yang DEMNAS bisa juga ya. Kalau kita mau pakai yang DEMNAS itu bisa juga. Jadi kalau kita lihat DEMNAS itu ada di sini nih, bagian ini. Jadi kalau kita zoom to layer, nah ini daerahnya. Bisa juga seperti ini. Mau pakai yang mana sih sebenarnya bebas. Seperti itu. Mau pakai yang BATNAS oke, mau pakai yang DEMNAS juga oke. Nah, sekarang langkah sebelum kita mengekstraksi data batimetrinya, kita perlu untuk melakukan projections untuk sistem proyeksi dari citranya, karena data DEMNAS dan BATNAS ini belum bersistem proyeksi. Jadi kita perlu cocokkan dulu dengan sistem proyeksi data SHP dari area modelnya. Jadi kita buka ArcToolbox, kemudian kita ke Data Management Tools, kita pilih Projection and Transformations, lalu kita pilih Define Projection. Nah, pertama DEMNAS-nya dulu deh. Kita masukkan DEMNAS-nya, kita bisa tarik atau kita pilih dari sini. Nah, kalau di sini unknown, kita bisa tambahkan sistem proyeksinya di sini dengan WG 1984. Kalau nggak ketemu di favorit, pilih di sini ya. Nah, kita pilih Word. Nah, ini kita cari. Kemudian letak aja di favorit. Jadi nanti kita gampang nyarinya gitu. Oke, kemudian kita okekan aja sampai prosesnya selesai. Ya, ini oke, define projectionnya berhasil ya. Nah, untuk sebelumnya ini ada yang mau lupa saya tunjukkan. Jadi kalau kita belum projection data citranya ya, nah ini spatial reference-nya undefined seperti itu. Nanti kalau sudah di spatial projection-nya sudah kita lakukan, maka nanti di spatial reference-nya sudah ada referensi koordinat sistemnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang BATNAS-nya juga sekalian deh kita masukkan. Oke, kita tetap gunakan WGS 1984. Nanti kita bisa konversi ke UTM. Oke, ini juga udah ya, ini udah. Nah, sekarang kita fokus ke area modelnya. Kita coba dulu gunakan yang BATNAS. Oke, kita gunakan yang BATNAS. Ini kita buka lagi ArcToolbox, lalu kita pergi ke Spatial Analysis Tools, lalu kita pilih Extraction. Nah, kita pilih Extract by Max. Kita masukkan sini data DEMNAS-nya. Sorry, mau BATNAS, DEMNAS boleh, bebas. Kita akan pakai BATNAS-nya. Lalu yang ini area model. Kemudian kita simpan. Nah, untuk penyimpanan data dalam bentuk raster seperti ini, kita nggak bisa pakai folder biasa seperti ini ya. Kita mesti pakai folder dalam bentuk geodatabase seperti itu. Kalau nggak, dia nggak mau nyimpan. Nah, kita buat file geodatabase. Di sini kita beri nama bebas aja. Saya akan pakai nama SHP model seperti ini aja. Kemudian kita beri nama batimetri masking 1.
Kenapa ada satunya? Ini sebenarnya kode aja, mana tahu ekspornya gagal atau nggak cocok, kita bisa buat yang kedua, jadi kita bisa nandai aja sih. Nah ini udah, jadi kalau kawan-kawan lihat, kalau kita follow kan seperti ini. Nah ini data batimetrinya yang sudah di masking. Oke, udah ada nih di sini data batimetri yang sudah kita masking. Ini kita kasih merah deh biar kelihatan. Oke, ini data area batimetrinya. Kita bisa lihat di sini batimetri value-nya. Masih ada nilai positif, artinya masih ada land atau daerah daratan yang terinclude di sini, seperti itu. Nah, inilah yang kita akan hilangkan, seperti itu ya. Kita kembali ke ArcToolbox, kemudian kita masuk ke Map. Masih di ini ya, masih di Spatial Analysis Tools. Kita pilih Match, terus sebentar. Kita buka Logical ya, kita buka Logical, lalu kita pilih, karena kita ingin menghapus nilai yang positif ya, kita akan gunakan fungsi greater than, jadi yang lebih besar dari gitu. Nah kita pilih greater than, kemudian kita masukkan rasternya di sini. Nah kita tinggal masukkan value-nya di sini. Misalkan kita mau menghapus nilai-nilai yang lebih besar dari 0, kita anggap 0 itu kedalaman posisi garis pantai deh, kita anggap gitu ya, yang kedalaman 0. Nah di atas 0 itu kita akan hilangkan dari rasternya, dari image batimetrinya. Jadi kita bikin aja di sini 0 seperti itu. Boleh misalkan yang lebih besar dari minus 0,1 juga boleh seperti ini. Tapi saran saya lebih bagus kita masukkan 0 aja gitu. Karena mana tahu nanti ada kedalaman yang minus 0,05 seperti itu. Jadi lebih bagus sih 0 gitu. Jadi yang lebih besar dari 0 maka dia akan hapus atau dia hilangkan. Jadi kita akan masukkan di sini, kita akan namakan batimetri filtering 1. Ini untuk raster filternya. Oke, nah ini kalian bisa lihat kalau dari gambar ini ada nilai 0 dan 1 ya. Jadi 1 di sini warna biru. Nah, yang biru ini adalah pixel-pixel yang nilainya lebih besar dari 0, seperti itu. Nanti bagian pixel ini yang akan dihilangkan. Nah, kemudian kita kembali ke ArcToolbox, lalu kita pilih conditional, lalu kita pilih set null. Nah, di sini kita masukkan data dari filternya. Kita masukkan filternya, lalu kita pilih SQL. Di sini kita pilih value sama dengan kita ketik 1. Oke. Kemudian kita pilih mana raster yang ingin kita filter, yaitu batimetri yang sudah kita masking. Kemudian kita bisa buat di sini namanya batimetri filtering final, misalkan seperti itu. Oke. Nah, ini dia akan buang bagian yang lebih besar dari 0. Nah, ini kalau kita beri warna, kita bisa lihat yang ini kita nggak apa-apa, hitam aja. Nah, ini tuh, ini bagian-bagian dengan pixel yang punya nilai minus seperti itu. Jadi nilai yang nilai positif atau nilai yang bukan menunjukkan kedalaman sudah terfilter, sudah dihilangkan seperti itu. Nah, bisa dilihat juga di sini. Ini batimetri yang pertama yang sudah kita masking, masih ada nilai tertingginya masih positif, dan yang di sini nilainya sudah negatif semua. Nah, artinya ini kita bisa katakan ini sudah nilai kedalaman perairan. Oke. Ini udah jadi untuk data awal kita membuat
filtering batimetrinya untuk mengekstraksi data batimetri. Nah, lakukan juga hal yang sama kalau kita menggunakan data dari Demnasnya, itu nggak ada masalah seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini, berarti untuk lokasi model kita itu kedalamannya kisarannya dari 0,2 sampai 9 meter. Seperti itu. Nah, ini kita save dulu deh biar nggak hilang. Kita bisa namakan analisis. Oke, begini caranya, dan setelah ini kita akan lanjut ke bagian untuk mengekstraksi data batimetri ini menjadi poin dan nanti akan dijadikan data masukan untuk modelnya. Kita lanjut lagi. Kali ini kita akan ekstraksi data raster dari batimetri ini ke dalam bentuk poin. Nah, ada dua cara untuk ekstraksi data batimetri dalam bentuk raster ini ke poin. Kita bisa langsung konversi raster to point, atau kita buat dulu garis konturnya, kemudian dari garis kontur itu kita hasilkan poin batimetrinya. Kalau kita langsung ekstraksi raster ini menjadi poin, maka nanti akan padat titik batimetrinya di sini. Ini kita save dulu. Karena satu kotak ini, satu pixel ini jarak antar titik, satu ke titik yang satunya lagi ini sekitar 185 meter resolusinya. Jadi dia akan banyak nih titiknya. Jadi kita akan contohkan. Pertama kita buka ArToolbox, kemudian kita pilih Conversion Tools, kemudian pilih From Raster, lalu pilih Raster to Point. Kita masukkan batimetri filtering finalnya. Kita buat di dalam SAP model tadi juga. Batimetri poin 1. Nah, ini kita oke kan, kita akan tunggu karena datanya akan seperti ini. Nah, ini datanya dari batimetrinya bisa seperti ini, atau dengan cara kita bikin garis konturnya dulu. Kita ke surface ya, ke menu surface. Di sini kita bisa lihat Spatial Analysis Tools, lalu kita pilih surface, lalu kita pilih kontur. Nah, ini kita bisa masukkan batimetri finalnya. Oke. Kemudian kita bisa masukkan di sini interval konturnya, biasanya sih 0,5 ya. Nah, sebelumnya kalau misalkan laptop kawan-kawan menggunakan pemisah tanda desimalnya itu koma, maka di sini diketik 0,5. Tapi kalau pemisah desimalnya menggunakan tanda titik seperti saya punya, maka yang diketikkan atau dituliskan di situ adalah 0,5 seperti itu. Kemudian kita simpan di sini dengan nama kontur 1. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini kalau kita hilangkan dulu. Nah, ini garis konturnya dari raster yang ini. Nah, kita bisa ekstraksi data batimetri dari kontur ini. Caranya tinggal kita ke data management tools, kemudian ke fitur, lalu kita pilih fitur vertex to point. Kita masukkan garis konturnya, lalu kita bisa simpan dengan nama batimetri point 2 seperti ini. Oke,
Nih kita bisa lihat nih perbedaannya. Nah, kita bisa pakai titik yang seperti ini, mau pakai yang garis kontur, atau dari yang batimetri langsung diekstrak seperti ini. Jadi bebas aja mau yang mana kita pakai, terserah mau pakai yang versi langsung ekstraksi dari rasternya atau yang kita ekstrak dari garis konturnya. Itu bebas aja, karena nanti akan ya lebih kurang akan menghasilkan display dari batimetri yang hampir serupa dengan ini kira-kira. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di data batimetri ini, kalau kita open atribut tabel ya. Nah, ini udah ada nih grid code, ini adalah batimetrinya, kedalamannya. Seperti itu. Nah, karena sudah ada data poinnya seperti ini, selanjutnya kita akan berikan data poin ini koordinat bujur dan lintangnya dengan cara kita buka ArcToolbox, kita pilih data management tools, ke features, lalu kita add XY koordinat. Pertama yang batimetri poin 1 dulu. Nanti kita akan pilih mana data yang akan kita gunakan untuk input batimetri modelnya. Jadi kita lakukan dua hal yang sama, kedua data berbeda ini. Nah, sekarang ArcToolbox untuk add XY koordinat batimetri poin kedua. Seperti ini. Oke, ini udah jadi ya. Nah, ini kalau kita lihat di batimetri poin 1, sekarang udah ada poin X dan Y. XY ini adalah ini poin bujurnya, ini lintangnya. Kemudian ini sebenarnya datanya udah bisa kita gunakan untuk input di modelnya. Namun saya biasanya gunakan yang versi spasialnya UTM. Kenapa? Karena nanti kalau UTM itu kan koordinatnya dalam satuan jarak, satuan meter. Dan kalau yang dalam bentuk WGS ini dalam bentuk derajat. So, kalau nanti sebenarnya di model itu kita ketika membangun area modelnya atau mau setup modelnya, akan ada pengukuran kerapatan antar nodes atau poin yang kalau dalam satuan spasialnya meter itu lebih mudah mengukur jaraknya. Jadi kalau dalam satuan derajat hitungannya agak ribet tuh kita untuk mengukur jaraknya. Jadi saran saya lebih bagus kita pindahkan ke dalam bentuk atau kita konversi ke dalam bentuk UTM, satuan spasial. Seperti itu sebenarnya tujuannya. Apakah setiap membuat model harus dalam spasial UTM? Tidak harus. Ya, tidak harus. Kalau kawan-kawan memang jago di luar kepala mengkonversi satuan derajat menjadi satuan meter atau jarak, nggak mesti harus dikonversi ke UTM. Kalau kalian sudah di luar kepala hitungan konversi antara sudut ke jarak itu. Tapi kalau ribet menghitung jarak 1 meter itu sama dengan berapa derajat segala macam, jadi saran saya lebih bagus dikonversi ke UTM saja, data batimetri dan area modelnya seperti itu. Nah, jadi kita akan konversi ini. Kita buka lagi ArcToolbox, lalu kita pilih projections and transformations ya. Lalu kita pilih project. Nah, kita masukkan dahulu batimetri poin 1 deh. Batimetri poin 1. Kemudian di output koordinat sistemnya, karena ini daerah contoh model ini adalah di daerah Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, dan Kepulauan Riau itu untuk daerah Tanjung Pinang berada di zona utara Northern Hemisphere, maka yang akan digunakan adalah UTM zone 48M. Untuk mencari ini kalian tinggal di projected, lalu pilih Word, UTM WGS 1984 Northern Hemisphere. Nah, ini tinggal dicari.
yang 48N. Nah ini ya, kalau bingung zona UTM tiap daerah, kalian tinggal googling aja zona UTM Indonesia, nanti ada petanya, kalian bisa lihat daerah yang mau kalian modelkan ada di zona mana. Nah kemudian sesuaikan dengan zona tersebut. N ini zona untuk utara dan S untuk selatan. Nah karena Tanjung Pinang ada di zona utara 48, maka ini yang akan dipakai. Lalu kita bisa buat di sini batimetri poin 1 UTM deh, kita beri namanya UTM. Oke. Kita tunggu. Nah, sekarang udah jadi UTM di sini. Kalau kita buka spatial reference-nya, kita bisa lihat di sini projected-nya udah UTM zone 48. Kalau yang batimetri yang sebelumnya hanya WGS 1984. Kemudian batimetri UTM ini kita buka atribut tabel ya. Kemudian kita pilih R toolbox, lalu kita pilih lagi add XY koordinat. Ya, add XY koordinat, lalu yang UTM kita pilih, kita oke-kan aja. Nah, ini dia sudah berubah, nilai poin X dan poin Y-nya bisa kelihatan di sini. Nilainya sampai ratusan ribu mungkin, kalau kita lihat di sini puluhan ribu bahkan ratusan ribu mungkin ini. Nah, ini udah dalam satuan meter. Jadi ini nilai-nilai ini adalah konversi dari satuan derajat ini ke dalam bentuk jarak meter seperti ini. Nah, ini kita bisa lakukan juga untuk batimetri poin kedua. Tinggal dilakukan saja seperti cara yang tadi. Kalau kalian nanti mau menggunakan data batimetri yang ekstraksinya dari garis kontur, bukan langsung dari rasternya, nggak ada masalah mau pakai yang mana. Jadi untuk yang ini saya nggak usah contohkan karena caranya sama. Nah kemudian yang selanjutnya untuk area modelnya, kita bisa lihat area modelnya juga di sini masih menggunakan geographic coordinate system, masih menggunakan WGS 1984 ya untuk GCS-nya. Nah caranya sama, kita bisa dengan cara, ada dua cara. Pertama, kita ubah dulu menjadi poin SHP ini, sama SHP ini poligon ini kita ubah menjadi poin, lalu kita konversi menjadi UTM, atau kita konversi dulu menjadi UTM proyeksinya, baru kita konversi lagi jadi poin. Jadi ada dua cara. Nah biasanya kalau saya selalu menggunakan ini, kita konversi dulu jadi UTM poligonnya. Jadi poligonnya ini kita masukkan, lalu outputnya kita ganti ke sini UTM zone 48. Kemudian kita akan buat area model UTM. Nah setelah ini nanti kita akan konversi jadi poin. Oke, area model UTM kita udah dapat ini, tuh udah berubah. Kemudian kita konversi menggunakan fitur vertex to point yang ada di data management tools, features ya. Kita pilih fitur vertex to point. Kita masukkan area model UTM-nya, lalu kita pilih lagi ini, kita beri nama area model UTM point. Oke, kemudian area model UTM point ini kita udah bisa lihat di sini. Kita tinggal tambahkan titik koordinatnya dengan menggunakan add XY koordinat seperti ini. Oke, kalau kita geser, nah itu dia sudah punya koordinat bujur dan lintang untuk poin-poin ini. Kemudian langkah terakhir, kita ekspor data tabel ini ke folder penyimpanan data kita. Kita ekspor aja di sini, kita beri nama koordinat len atau area modelnya ya. Ini kita ganti ke text file. Pilih no, lalu batimetri point yang ini juga kita open atribut tabel ya. Ini udah batimetri point. Kita ekspor juga. Lalu kita beri nama
koordinat batimetri. Sama, ini kita ganti text file. Oke. Nah, ini datanya ada di sini. Nih, koordinat batimetri dan koordinat land. Nah, biasanya itu dia kalau kita save export dengan cara tersebut, outputnya bisa ada dua itu. Kadang dia dalam bentuk txt seperti ini ya. Kadang dia dalam bentuk format CSV yang Excel. Jadi kalau misalnya format yang kawan-kawan dapat nanti berubah, tidak txt atau tidak txt melainkan bentuknya CSV ya, formatnya nggak usah khawatir, itu sama aja sebenarnya, malah lebih enak CSV karena kita nggak perlu konversi teks to kolom lagi untuk di Excel. Oke, nah nanti data inilah yang akan kita pakai untuk input modelnya seperti itu. Oke, sekian modul kali ini untuk ekstraksi data batimetri yang akan digunakan sebagai input data model beserta dengan area modelnya. Modul selanjutnya kita sudah akan masuk ke setup model. Jadi sudah masuk ke tahap pembentukan atau pembuatan area modelingnya, setup model namanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mengikuti modul tutorial yang saya buat. Semoga modul ini bisa membantu buat kawan-kawan, entah itu yang sedang mengerjakan tugas akhir kuliah atau mungkin proyek atau kerjaan apapun lah itu yang berhubungan dengan model hidrodinamika. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa kontak saya via email, via WhatsApp, atau di kolom komentar. Cepat atau lambatnya balasan dari saya tetap saya usahakan akan terus menanggapi pertanyaan kawan-kawan semua. Terus juga kalau memang ada yang salah dari cara pengerjaan modul yang saya buat, silahkan kawan-kawan berikan masukan, saran atau kritikan ya di bagian yang menurut kawan-kawan mungkin keliru saya kerjakan, supaya kita sama-sama belajar dan output dari pelajaran yang kita dapatkan juga lebih baik seperti itu. Terima kasih buat kawan-kawan semua, tetap sehat, selamat pagi, siang ataupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.